Setelah terlahir kembali, aku langsung potong tas Chanel yang kuberi pada putriku, gaun mewah dan tas Hermes. Hanya untuk kehidupan sebelumnya. Kulihat hadiah yang kubeli untuk putriku ternyata ada pada siswa miskin yang kubiayai. Hei Nian. Nian, selamat ulang tahun, putriku, sayang. Baru kusadari. Terima kasih, ayah ibu siswa miskin yang kubantu. Ternyata adalah anak haram suamiku dan pembantuku, Zhao Yu. Kamu pria, pantes saja kau jadikan Heling pembantu, pantes saja kau suruh aku biayai Nian dan beri dia kerja, ternyata kau sudah selingkuh. Aku akan cerai denganmu. Aku akan buat kau keluar tanpa sepeser pun. Sayang, dengar penjelasanku dulu. Sayang, lepaskan. Nian. Ayah, buat apa kau pedulikan dia? Dia cuma orang yang kita pelihara di rumah. Tapi hanya bisa bantu kita urus bisnis, kalau tidak, kau sudah lama tinggalkan dia. Aku sudah telepon Shen Yao. Akan kirim ibu dan anak itu ke alam baka. Tidak. Jangan sakiti Yao Yao. Jangan sakiti Yao Yao. Ibu, Yao Yao, lari cepat. Jangan pedulikan aku, lari cepat. Jangan bergerak di situ. Kau mati. Ibumu hidup. Jangan dengar dia, lari cepat. Ibu. Maaf, selama ini membuatmu menderita karenaku. Kali ini, giliranku melindungimu. Yao Yao. Kalian para makhluk kecil. Kalian harus mati. Kalian semua harus mati. Yang mati duluan adalah kau. Besok berita akan memberitakan sebuah kebakaran tak sengaja yang membuat ibu dan anak Shen tewas terbakar di rumah. Meski jadi hantu, aku tak akan maafkan kalian. Benar-benar amarah tak berguna. Yao. Ibu bodoh dibodohi mereka selama 20 tahun, menyebabkan kau dan ibu mati tragis bersama. Aku tidak rela. Mungkin Tuhan merasakan keputusasaanku, memberiku kesempatan hidup kembali. Kembali ke hari ulang tahun putriku. Di kehidupan ini, giliranku membuat mereka membayar. Pak Shen, gawat. Yang Bapak siapkan untuk Nona hadiah ulang tahun oleh suami Anda, Pak Zhao, diberikan kepada anak miskin? Saya tahu, itu palsu. Yang asli sudah saya hancurkan. Yang palsu, Pak Shen? Apa Anda sudah tahu sebelumnya Pak Zhao akan melakukan ini? Bukannya hubungan kalian baik? Kenapa dia melakukan itu? Ya, memang baik. Sampai saya seperti orang bodoh, tertipu oleh Zhao Yu selama bertahun-tahun. 15 tahun lalu, Zhao Yu pulang dari perjalanan bisnis, tiba-tiba membawa foto. Mas, kamu sudah pulang? Lalu bilang, Sayang, anak-anak di pegunungan sangat memprihatinkan. Lihat anak ini. Kurus sampai tulangnya kelihatan. Di musim dingin pun pakai sandal. memang sangat memprihatinkan. Bagaimana kalau kita donasi uang untuknya? Donasi uang hanya solusi sementara. Sayang, bagaimana kalau kita sponsori dia? Dia dengan putri kita lahir di tahun dan bulan yang sama, sangat berjodoh. Benar, Nyonya. Ini benar-benar berjodoh. Membiayai siswa miskin. Juga bisa jadi pahala untuk Nona. Kalau begitu biayai sampai dia dewasa dan bekerja. Sayang, kamu baik sekali. Selama ini, Zhao Yu setiap ada waktu luang pergi menemui He Nian. Saya pikir Zhao Yu baik hati. Saya menikah dengan orang yang tepat.
Jadi He Nian karena pendidikannya rendah, saat tidak bisa dapat kerja, Zhao Yu minta saya bantu atur. Saya bahkan menempatkan He Nian ke pabrik saya untuk bekerja, jadi rekan kerja putri saya. Dan pengasuh He Ling. Karena Zhao Yu bilang, orang desa merantau kerja tidak mudah, aku bahkan memperlakukannya seperti saudara kandung, aku belikan dia baju made to measure. Dia di rumah, juga tidak perlu pakai seragam pembantu. Mau melakukan urusannya sendiri kapan saja pergi. Tolong siapkan air mandi nyonya, sendiri saja aku harus keluar sebentar. Tapi aku tidak menyangka. 3 orang yang kuperlakukan dengan tulus akhirnya malah membunuh aku dan putriku, aku tidak rela. Ingin tahu kenapa telepon dia kan tahu. Sayang, Suami, tadi aku suruh asisten mengirimkan baju sudah ke Yao Yao. sudah. Tapi tadi aku di grup kerja melihat baju yang dipakai He Nian sama persis dengan punya Yao Yao. Ada apa ini? Sayang, kamu tahu made to measure juga ada yang palsu. Nian pasti pakai yang palsu, jadi sama bajunya dengan Yao Yao. Kamu tahu, Nian itu gengsi. Jangan kau bongkar dia, biar rekan kerja tidak menertawakannya. Oh iya, sayang, kamu pulang hari ini. Kalau pulang kita bersama memberi Yao Yao ulang tahun. Dia ini mau memastikan keberadaanku biar dia bisa merayakan dengan He Nian. Aku ada perjalanan dinas, mau terbang, tutup dulu. Direktur Shen, bukankah Anda menemani Nona ulang tahun rapat di luar negeri semua dibatalkan? Ini kenapa masih? Kalau tidak bilang begitu. Bagaimana lihat akting mereka sebuah drama bagus? Zhao Yu, He Ling He Nian. Kehidupan ini seranganku akan dimulai. Bu Shen, kita masih punya setengah jam sampai di pabrik. Ini masih aku, yang sebelumnya takut kucing hilang kamera CCTV yang dipasang di rumah tidak bilang ke Zhao Yu. Sekarang malah berguna. Ayo sayang, kita main-main sedikit. Kamu pakai. Biar aku lihat apa kamu lebih cantik pakai itu. Atau dia lebih cantik. Aku nggak mau pakai yang sudah dipakai dia. Kenapa dia bisa pakai yang mahal? Aku harus pakai yang sudah dipakai dia. Ya sudah. Di lemari banyak baju baru, pilih aja. Yang dipakai dia penuh, aku nggak mau. Baju ini baru dibeli, dia belum pernah pakai. Lihat label harganya, 300.000. Yang ini bagus. Sebentar lagi aku akan pakai ini. Untuk menghadiri pesta ulang tahun Nian. Istri, kalau suami, keluarkan baju yang kamu suka. Istri bagaimana memberi hadiah yang bagus untuk suami? Imut. Bu Shen Zhaozong ternyata selingkuh dengan pembantu dia. Suruh detektif menyelidiki Zhao Yu, aku ingin tahu selama ini, dia sebenarnya berapa banyak yang dia lakukan di belakangku. Baik, Ya. Semua ke aula. Aku bilang hari ini yang mengadakan pesta ulang tahun adalah putri direktur utama grup Zhengming He Nian. Jika membuat putri kecil tidak senang, pekerjaan kita semua bisa hilang. Bu Shen, Anda datang. Bu Shen, saya sudah pesta ulang tahun putri sulung mengaturnya di aula pabrik kita. Hari ini bengkel pertama pabrik libur 1 hari. Semua karyawan bengkel semua pergi merayakan ulang tahunnya. He Nian. Dia bukan putriku. Apa? Bu Shen, dulu suamimu yang membawa He Nian untuk mendaftar masuk kerja. Katanya putri Anda ikut nama marga nenek. Saat itu Anda menelepon juga. Bilang pada saya untuk menjaganya. Istri, aku antar Nian ke pabrik. Kamu bilang pada manajer, biar dia merawat Nian dengan baik. Bu Shen, Nian baru memasuki masyarakat, maaf merepotkan Anda untuk membantu merawatnya. baik,
saya pasti merawatnya dengan baik. Kehidupan sebelumnya, demi membuat Yao Yao tenang memahami alur produksi pabrik agar nanti bisa mengambil alih perusahaan, saya selalu merahasiakan identitasnya. Tidak menyangka He Nian memanfaatkan celah di pabrik, mengaku sebagai anak saya. Saat saya menelepon, apakah kamu bilang dia adalah anak saya? Tidak. Apa aku yang salah? Anak saya bekerja di pabrik, tapi dia bukan He Nian. Dia adalah Shen Yao. Shen Yao, anakmu adalah Shen Yao, lalu He Nian adalah... He Nian hanyalah seorang siswa miskin yang saya biayai saja. Jadi, dia mengaku sebagai anak saya sehingga bisa di pabrik ini mengadakan pesta ulang tahun, benarkah? Ya. Bu Shen, saya tidak tahu He Nian yang mengaku sebagai anakmu hal ini, saya akan menghentikan pesta sekarang. Jangan buru-buru. Zhao Yu dan He Ling belum datang. Tanpa mereka, bagaimana saya bisa membalas dengan puas? Kopi Nian. Yao Yao. Kopi Nian. Bagaimana kamu kembali selarut ini? Nian, bukannya hanya memberimu waktu 3 menit untuk membeli kopi? 3 menit terlalu singkat, waktunya benar-benar tidak cukup. Jangan mencari alasan. Kamu berani melayani nona besar dengan seenaknya? Jangan lupa statusmu. Kamu hanya anjingnya nona besar. Berani mengganggu anakku? Mau mati. Direktur Shen, jangan khawatir, nona besar di rumah biasanya ceria, kenapa di pabrik diperlakukan seperti ini? Pasti ada yang tidak beres. Bu, maafkan aku, selama ini membuatmu menderita karenaku. Kali ini, biarkan aku yang melindungimu. Setelah aku tahu kebenaran di balik kesabaran Yao Yao, semua orang yang pernah mengganggunya harus membayar harganya. Nian, Shen Yao berani memperlakukanmu seenaknya, kopi yang dibelikan untukmu diantar setelah dingin. Bukankah sudah kubilang kamu harus kembali dalam 3 menit? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Nian, aku lari pulang, 3 menit terlalu singkat, benar-benar tidak cukup. Sayang kecil, ibumu adalah sayang kecil, pantas saja tidak bisa mendidik anak sepertimu. Aku adalah sayang kecil. Kopi yang kamu beli mengotori gaun yang dibelikan ayahku untukku. Kamu sanggup membayarnya. Nian, kamu pernah berjanji padaku, di luar, jangan bicarakan ibuku. Mulai marah, aku cuma bilang ibumu adalah sayang kecil. Kamu menjilatku seperti anjing. Bukankah itu karena tidak ingin orang lain tahu ibumu adalah sayang kecil? Faktanya, kalau begitu, aku malah mau bilang, ibumu sayang kecil. Jangan bicara, berhenti. Aku mohon, jangan bicara lagi. Mama, Papa, kok baru datang? Menghadiri pesta ulang tahun putriku tersayang, aku dan ibumu pasti mempersiapkan dengan baik berdandan rapi. Sayang kau buat Nian marah lagi, tidak senang, kau ingin semua orang tahu ibumu adalah sayang, faktanya, berdiri. Kalau bukan karena kau bisa memberi anakku bekerja seperti kuda, kau seorang anak juga layak masuk ke grup Zhengming. Pabrik, aku ini adalah nyonya rumah ini. Kalau kau berani lagi membuat putriku marah, kau tidak usah kerja di sini lagi. Bahkan biaya obat ibumu juga akan kuhentikan. Tidak, Tante He, kumohon, jangan dihentikan. Biaya obat ibuku, aku tahu salah. Semua salahku. Seharusnya aku sadar lebih awal. Rupanya Yao Yao menganggap He Ling sebagai milik rumah ini nyonya rumah. Saat Yao Yao baru lahir, Zhao Yu langsung memperkenalkan He Ling sebagai babysitter. Katanya dia paling pandai merawat, aku sibuk dengan karier. Yao selalu Dirawat oleh He Ling Kak Ling. Aku akan dinas luar sebulan Yao, tolong rawat. tenang saja, Kak Yunshi. Harus patuh ya.
Pakaian yang dipakai Heling di rumah selalu aku yang memberinya belikan baju mahal Yao Yao. Healing, jelas tahu, ibumu adalah sayang. Masih peduli dengan kalian berdua, kerja yang baik. Jangan membuat ibumu malu. Zhao Yu bersamanya cuci otak Yao. Yao pun percaya, aku adalah si manis di rumah ini. Aku tidak diusir, hanya karena aku bisa mengelola perusahaan untuk mereka. Dan kebetulan baru-baru ini aku sakit lagi. Ma, kenapa kau kerja meski sakit? Kalau mama tidak kerja, bagaimana membiayai kita putri kecilku? Ma, maaf. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan di rumah ini menderita begitu banyak. Sengsara. Nyonya Shen, biaya perawatan di akun Anda tidak cukup. Kenapa tidak ada uang? Bukankah kemarin aku? Kakak perawat, aku baru gajian. Aku ikut bayar. Yao Yao, tidak usah. Biaya perawatanku di rumah sakit, kenapa belum masuk? Direktur Shen kemarin Direktur Zhao bilang sudah transfer ke kamu. Mungkin dia lupa. Kamu transfer ulang transfer 1 juta. Pantas saja di kehidupan sebelumnya Yao Yao sampai mati tidak melawan. Demi aku. Masuk. Direktur Shen, detektif baru saja menemukan Direktur Zhao akhir-akhir ini terus diam-diam mengalihkan aset perusahaan. Kita pergi. Hari ini aku akan membuat mereka semua membayar harganya. Pak, Barang yang memalukan, minggir sana. Hari ini adalah putriku ulang tahun Nian Nian. Terima kasih kepada semua rekan kerja yang bisa hadir. Dan lebih berterima kasih atas perhatian kalian sehari-hari dan pengakuan terhadapnya. Ternyata Nian Nian mirip ibunya. Pantas saja cantik sekali. Tadi Nian Nian, kalau tidak, memanggil Anda ibu. Saya kira, dia adalah kakaknya. Benar kan? Iya. Siapa bilang tidak? Pantas saja dari perusahaan Zengming kita, Nyonya Bos, perawatannya bagus sekali. Kalian berdua pandai bicara. Jadi supervisor itu sia-sia bakat. Nanti saya bilang ke manajer pabrik, naikkan jabatan kalian jadi kepala bengkel. Terima kasih, Nyonya Bos. Kata-kata, basa-basi tidak perlu. Kalian semua dari perusahaan Zengming, karyawan terbaik. Tentu, saya akan promosikan. Kalian semua, makan dan minum yang baik. Saya umumkan. Pesta ulang tahun dimulai secara resmi. Shen Yao, kamu si manis ini anak yang dilahirkan tentang ibumu yang menggoda ayahku. Aku belum mencari masalah denganmu. Sekarang kamu malah cemburu padaku, sengaja menginjak kotor sepatuku jilat bersih. Aku tidak menginjak Nian Nian. Aku mohon padamu jangan di luar membicarakan ibuku, ya? Aku bilang, Nona besar. Begitu benci Shen Yao. Ternyata si manis, anak yang dilahirkan ya. Direktur Zhao sebagai keluarga kaya, digoda wanita jahat wajar, berbuat salah. Lihatlah Nona besar, kita jelas tahu keberadaan Shen Yao tetap begitu besar hati. Inilah ketangguhan keluarga kaya. Kebetulan si manis ini bekerja di bengkelku. Nanti, aku akan untuk Nona besar, melampiaskan amarah. Apakah kamu tuli? Nian Nian sedang bicara denganmu. Sungguh tidak. Aku berani bohong lagi. Pak, nanti potong biaya kesehatan si manis itu. Biarkan dia mati. Baik, Tidak, jangan hentikan biaya kesehatan ibuku. Aku jilat. Aku jilat. Benar-benar dijilat ya. Yao Yao. Yao Yao. Kenapa pintu terkunci? Pasti mereka khawatir acara terganggu lalu mengunci dari dalam. Kalau pintu tidak bisa dibuka, hancurkan saja. Saya akan cari orang sekarang. Nian Nian, sepatunya sudah bersih. Aku mohon, jangan sampai putus biaya pengobatan ibuku. Kamu memohon padaku? Kalau begitu, harus membuatku senang. Shen Yao, bajumu kotor. Atau, aku dengan murah hati meminjamkanmu pakaian.
Sial, mereka semua pantas mati. Apakah orangnya sudah datang? Direktur Shen, barang yang dibawa Satpam akan segera sampai. Nian. Urus dia banyak-banyak untuk apa? Apakah dia pantas memakai baju-baju ini? Baju-baju ini pilihan ibu sendiri, sangat mahal. Bu, Tidak usah. Aku ganti di asrama. asrama apa? Ganti saja di sini. Bajuku sudah kuberikan padamu, sudah siap. Lagi pula, krim di tubuhmu ini, kalau mengotori asrama, bukankah itu untuk petugas kebersihan merepotkan? Sudah kerja lama, sama sekali tidak tahu memikirkan rekan kerja. Si kecil yang manis itu, anaknya, kamu harap dia akan memikirkan orang lain? Ganti di sini. Lagi pula semua ingin melihat. Anak dari si kecil yang manis, betapa bagusnya tubuhnya, kan? Iya, cepat buka. Kalian terlalu keterlaluan. Ayah, Nian menyuruhmu apa? Lakukan itu. Kalau bukan karena ibumu masih berguna, waktu kamu kecil, sudah kucekik. Kalau kamu berani tidak menurut pada Nian, penyakit ibumu jangan harap diobati. Direktur, barangnya sudah datang. Alat ini sekali bisa mendobrak kunci pintu. anak ini, kalau kamu ingin ibumu dihentikan biaya pengobatannya, mati kesakitan di rumah sakit, kamu terus di sini buang-buang waktu. Tidak, jangan. Aku buka di sini. Buka, mana lagi? Lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Siapa yang berani menyentuh putriku? Istri, Kenapa dia datang? Zhao Yu. Dasar kecil yang lucu, anak haram yang kau hasilkan dengan pembantu rumah tangga. Berani juga menganiaya putriku? Siapa ini? Berani bilang Nyonya Bos adalah pembantu, Nian adalah pembantu, dan anak haram, dari Direktur Zhao. Hari ini aku akan membuat kalian semuanya membayar harganya. Itu sudah pasti. Tentu saja. Shen Yao, ibu si kecil itu, ya. Ibu si kecil ke istri utama datang kemari untuk membuat masalah. Sungguh tidak tahu malu. Yao Yao, ibu. Ibu datang terlambat. Membuatmu menderita, ya. Ibu penyakitmu belum sembuh. Kemari ngapain? Aku cepat kembali ke rumah sakit. Aku di sini tidak menderita. Dasar anak bodoh. Ibu sudah tahu semuanya. Mereka membohongimu. Ibu sebenarnya tidak perlu biaya pengobatan. Apa? Urusan ini nanti dibahas lagi. Kamu urus lukamu dulu. Ibu, Bawa Yao Yao mengurus luka. Baik, ibu, tamu di sini. ibu tidak apa-apa. Yang ada masalah adalah mereka. Ibu, Si kecil yang tidak tahu malu ini, sungguh sombong, malah bilang akan membuat kita celaka. Nyonya Bos masih di sini. Dia berani masuk ke rumah. Ini bukan menunggu Nyonya Bos untuk membuatnya celaka. si kecil tua, siapa yang mengizinkanmu menghadiri pesta ulang tahunku? Ayahku tidak menyuruhmu untuk baik-baik mengelola perusahaan keluargaku. Kamu datang ke sini untuk mengacau. Apa kau merasa identitas si kecil sangat mulia? Sungguh, dari sarang si kecil lahir si kecil. Kurang ajar. Tidak ada yang mengajarimu sopan santun? Kalau begitu hari ini aku akan mengajarimu dengan baik. Aku akan mengajarimu dengan benar. Nian. Kamu gila. Kita sekarang susah menyelamatkan diri sendiri. Dasar si kecil manis sialan. Berani-beraninya memukul aku di depan orang tuaku. Nian itu putri kecil dari Zhangming Group. Kamu berani memukulnya, Direktur Zhao pasti tidak akan melepaskanmu. Direktur Zhao menyuruhmu mengelola perusahaan. Kamu pikir kamu hebat? Seekor anjing berani jadi majikan. Sebentar lagi kamu akan menangis. Ayah, cepat bantu aku menghajarnya. Nian, ini, sudahlah, lupakan saja. Ayah, apa yang kamu katakan? Kamu memihak padanya. Ibu, si kecil manis ini berani-beraninya memukulku di depan banyak orang. Cepat bantu aku menghajarnya. Kalau tidak, aku nanti bagaimana mewarisi perusahaan? Bagaimana membuat semua orang tunduk padaku? Nian, sudah, jangan bicara. Kenapa tidak boleh?
Dia itu kan cuma ayahku, yang dipelihara sebagai anjing, bertahun-tahun minum milik keluarga kita, mengandalkan keluarga kita yang membiayai hidupnya. Sekarang berani-beraninya memukulku di depan banyak orang. Ibu, kalau kamu terus menahannya, nanti si kecil manis naik posisi, yang diusir dari rumah adalah kita. Aku hidup dari nafkahmu. Aku si kecil manis naik posisi? Yun si. Kamu ngapain? Aku bilang padamu, ayahku tidak peduli padamu itu karena aib keluarga tidak boleh disebar. Aku tidak akan mengalah padamu. Jangan keterlaluan. Ayah, jangan malu. Hari ini, biarkan kita menghajarnya dengan baik. Nian, jangan ribut. Ayah, kenapa kamu pengecut sekali? Aku dan ibu sudah memaafkanmu bertahun-tahun urusan selingkuhmu. Sebenarnya kamu takut apa sih? Si kecil manis ini kalau tidak patuh, potong biaya pengobatannya, biarkan dia mati. Tunggu aku akrab dulu dengan bisnis pabrik, nanti serahkan perusahaan padaku untuk diurus. Aku pasti membuat Zengming Group menjadi internasional. Aku suruh kamu diam. Ayah, kamu mukul aku. Yun si. Masalah ini kita bicarakan di rumah saja. Di sini banyak orang semua melihat. Malu? Takut aku bongkar di depan umum? Dasar selingkuhan. Jangan tidak tahu diri. Ayahku itu tidak ingin aib keluarga terbongkar. Kamu hari ini sekeras apapun berulah tidak akan mengubah kenyataan bahwa kau selingkuhan. Nian. Sudah, jangan bicara lagi. Ibu, kau istri sah. Kenapa takut padanya? Cepat tunjukkan wibawamu sebagai istri sah untuk mendidiknya. Cukup. Nian. Ibu agak tidak enak badan. Pesta ulang tahun hari ini dibatalkan. Ikut ibu pulang ayo. Aku tidak mau. Kau pergi saja. Pergi. Nian. Zhao Yu secara diam-diam memindahkan bukti aset grup sudah dikirimkan. Baik, aku ambil. Shenzong. Pergilah. Ini aku bisa atasi. Aku tetap tidak mau pergi. Ini pesta ulang tahunku. Banyak rekan kerja dari bengkel semua di sini melihat. Kenapa harus karena seorang selingkuhan secara tiba-tiba dibatalkan? Ibu, kau dan ayah tidak perlu demi kehormatan keluarga begitu menyusahkan diri sendiri. Iya. Ini ulang tahun Nona besar, tiba-tiba dibatalkan. Nona besar pasti malu. Intinya Nyonya besar terlalu baik hati. Seluruh bengkel, siapa yang tidak tahu Ibu Shen Yao adalah selingkuhan? Dasar selingkuhan. Segera minta maaf padaku, kalau tidak putus biaya pengobatanmu. Baik. Minta maaf. Kamu mau aku minta maaf bagaimana? Aku tahu kau takut. Kalau begitu aku beri kamu perlakuan yang sama dengan putrimu. Aturan lama. Kamu berlutut. Bersujud beberapa kali padaku. Kalau aku senang aku ampuni kau. Kamu biasanya begitu menindas putriku? Tentu. Tapi koreksi sedikit. Itu bukan menindas. Namanya mendidik. Mendidik? Baik. Kalau begitu hari ini aku akan mendidikmu dengan baik. Kamu gila. Beraninya kamu menyakitiku. Ini pabrik keluargaku. Hari ini. Kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Panggil orang. 1 tamparan. Aku akan memberi kalian bonus. 1 tendangan. Aku akan menaikkan jabatan kalian. Naik jabatan dan gaji. Bagus sekali, sayang. Berani mengganggu Nona. Hari ini kamu celaka. Pukul saja. Jangan lepaskan dia. Aku bilang Yao di pabrik kenapa dia diperlakukan kasar, tidak ada yang memberitahuku. Ternyata, kalian seperti ini kepala bagian yang jahat yang mengacau di sini. Kalian tidak layak bekerja di Zengming. Layak atau tidak, urusan apa bagimu, Shen Yao itu? Dia hanya seorang pekerja. Dan telah menyinggung Nona. Kalau tidak aku targetkan dia, siapa yang aku targetkan? Jangan banyak bicara, tunggu saja kena pukul. Berhenti. Papa pimpinan. Kurang ajar. Berani tidak sopan kepada bos? Kamu dipecat? Pimpinan, kamu gila? Aku ini membantu, membela Nona. Kamu memecatku, kamu menantang Nona. Jangan lupa, pekerjaanmu diberikan oleh orang tua Nona. Bagaimana? Kamu masih mau mencegah kami? Membela Nona? Apa kamu tidak mau kerja lagi? Diam.
Kalian. Kalian para sayang, yang berdiri di depan kalian adalah bos kami yang sebenarnya. Ketua Direktur Zengming Group dari Pak Zhao, istri sah. Tidak mungkin. Dia istri sah, lalu ibuku apa? Ibumu adalah sayang. Salah paham. Semua salah paham. Ibu He Nian adalah Xiao Keai. Ini, Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin. Dia adalah bos wanita yang sesungguhnya, bukan bos. Manajer pabrik. Semua orang bilang begitu. Pasti tidak salah. Masa sih yang kita bully? Ternyata seorang putri besar. Hei, Nian, kamu bilang sama kami. Orang tuamu adalah manajer pabrik ini. Karena itu, kami selalu membantumu membuli Shen Yao. Kamu berani membohongi kami. Kamu ngawur. Itu sangat mustahil. Bu, cepat jelaskan pada mereka bahwa dia adalah Xiao Keai. Dia Xiao Keai kelas bawah. Sedangkan kamu orang kelas atas. Ibumu bukan cuma Xiao Keai, tapi juga Xiao Keai yang kamu maksud, pembantu yang aku pekerjakan. Dan kamu, anak seorang pembantu, berani menyamar sebagai putri besar grup Zengming, membuli putriku. Siapa yang berani memberimu nyali? Ibu bukan Xiao Keai. Kalau begitu, aku. Anda adalah yang sebenarnya, putri besar, grup Zengming, pemimpin masa depan, pabrik ini milik Anda. Aku bukan anak Xiao Keai. Tidak, kamu ngawur. Itu sangat mustahil. Ayah, ibu, cepat jelaskan pada mereka. Aku bukan anak pembantu, aku bukan anak haram. Iya kan? Ku bilang diam, kamu yang memaksaku bicara. Ini semua salahmu sendiri. Sayang, ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Sayang, Direktur Zhao sudah mengaku. Mungkin. He Nian benar-benar anak haram. Selesai. He Nian ternyata anak haram seorang pembantu. Kami malah membantunya. Membuli putri direktur utama. Xiao Keai. Kamu membuatku celaka. Tidak. Bukan begitu. Aku bukan anak haram. Lihat apa yang aku pakai. Semua baju kutu ratusan ribu. Tapi Shen Yao, Xiao Keai itu, selalu pakai baju kerja. Siapa anak haram? Apa kalian tidak lihat? Kamu masih berani bicara soal gaun kutur? Selama ini aku sibuk kerja, tidak sempat merawat Yao Yao, tapi malah memberi kalian kesempatan untuk membulinya. Aku lupa. Hari ini aku harus memberitahu kabar buruk. Gaun kutur yang kamu pakai, itu palsu. Mustahil. Gaun kutur yang aku pakai, asli. Aku pesan sendiri. Coba lihat. Label di bajumu, merek apa? Chanel asli itu, Chanel ini Coachmel. Palsu banget sih. Kita semua ditipu oleh He Nian. Aku tidak menipu kalian. Kamu nakal ya? Kapan kamu mengganti baju asliku dengan yang palsu? Baju-baju ini semua pemberian ayahku. Pemberian ayahmu? Dia itu menantu mana punya uang buat beli baju. Apa? Dia menantu? Menantu yang tinggal di rumah istri? Ayah, kau ini menantu? Pantasan He Nian tidak bernama Zhao. Ternyata Pak Zhao hanya pemakan uang istri. Pantasan takut istri sahnya tahu punya anak haram. Kamu nakal ya, jangan ngomong sembarangan. Kau bisa cek. Direktur utama Zengming Group bernama Shen Yunxi. Perusahaan ini warisan ayahku. Dia Zhao Yu hanya suami yang kuambil tinggal di rumah dia Heling. Aku lihat dia kasihan. Ku minta jadi pembantu. Aku tidak percaya. Ayah, ibu, cepat jelaskan. Mereka memfitnah kalian. diam. Kalau bukan karena kau cerewet tidak akan sebanyak ini. Sayang, salah 1000, salah semua salahku. Dan, kumohon pulang yuk. Aib keluarga jangan dibeber. Apa yang tidak bisa dibeber? Hari ini aku mau dengan serius mengumumkan sesuatu. Shen Yao adalah satu-satunya putriku. Putri besar Zengming Group ke depannya. Juga satu-satunya penerus Zengming Group.
Sedangkan dia He Nian hanyalah yang dulu diperdaya karena iba seorang pelajar miskin. Tak kusangka kebaikanku mengundang serigala masuk. Tidak, aku bukan pelajar miskin. Bukan. Shen Yao, cepat jelaskan. Bilang ibumu itu yang nakal. Kau anak nakal, cepat bilang. Jangan. Diam. Tamparan ini untuk penghinaanmu selama ini pada ibuku. Tamparan ini untuk perundunganmu selama ini padaku. Tamparan ini untuk ketidakadilanmu. Tidak, bukan begitu. Aku bukan anak nakal. Aku bukan. Jangan percaya dia. Dia bohong. Apa aku bohong? Lihat saja, inilah buktinya. Mas, Nian selalu ingin menjadi direktur pabrik Zengming. Kapan kamu bisa menyingkirkan Shen Yunxi? Aku tidak mau lagi jadi sayang. Sayang, jangan buru-buru. Tunggu Shen Yunxi menghasilkan lebih banyak uang untuk kita. Aku akan buat kecelakaan. Biar mereka ibu dan anak lenyap semua. Sekarang, kamu bilang, apa kamu anak dari Sayang? Ternyata aku adalah putri dari Sayang. Ternyata, akulah orang yang konyol itu. Kalau aku tidak salah lihat, gelang ini adalah setahun lalu yang kuberikan pada Yao Yao sebagai hadiah ulang tahun. Gelang giok Hetian seharga 2 juta sekarang kamu rampok? Berdasarkan nilainya, kamu setidaknya bisa dipenjara 10 tahun. Tidak. Aku dipenjara. Aku tidak mau dipenjara. Bu, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Nyonya, Aku tergoda setan. Sampai berbuat salah besar. Tolong lihat aku selama ini bekerja tanpa mengeluh. Dengan sepenuh hati merawat kalian. Ampuni putriku. Merawat? Kamu merawat siapa? Naik keranjang Zhao Yu itu namanya merawat? Gelang ini sudah kotor dipakainya, biar aku tidak lapor kalian bisa juga, ganti rugi 2 juta. Aku tidak akan lapor. Dan tidak akan membuat He Nian di penjara. Shen Yunxi, selama bertahun-tahun, aku di Zengming Group meski tanpa jasa, ada jerih payah. Demi 2 juta saja, kamu tega menghancurkan masa depan Nian. Jasa Direktur Zhao maksudnya menggelapkan aset perusahaan, kan? Fitnah. Bu Shen, ini adalah Zhao Yu, menggelapkan aset perusahaan, dan selama ini menggunakan uang perusahaan untuk membeli rumah dan mobil bagi Heling dan putrinya. Total, 20 juta aset yang digelapkan, sudah kami tarik kembali, rumah yang dibeli sudah digugat. Pengacara, Tunjukkan padanya. Direktur Zhao, silakan periksa. Hancur. Semua hancur. Sayang, aku tidak bersalah. Gadis kecil ini, dia yang merayuku. Makanya, aku melakukan banyak hal yang salah. Zhao Yu, kamu bajingan. Aku dan kamu tumbuh bersama. Kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Aku bersamamu selama lebih dari 20 tahun. Siapa sangka aku masih jadi sayang kecilmu, melahirkan Nian untukmu. Tapi sekarang lihat dirimu, kamu lemparkan kotoran padaku. Kamu benar-benar bajingan. Diam. Yang paling kucintai selamanya hanya Yunxi seorang. Kalau tidak, mana mungkin aku tidak bercerai dan menikahimu. Cerai? Berani kamu meninggalkanku, kau seorang menantu yang tinggal di rumah istri, apa artinya kau? Aku. Bagus kamu, Zhao Yu. Sampai sekarang kau masih mencucui otakku. Kau benar-benar pria sampah. Pria sampah? Siapkan surat cerai, biarkan Zhao Yu pergi tanpa harta. Tuntut dia. Tanggung jawab hukum atas pengalihan aset. Ya, Sayang, aku mohon maafkan aku. Aku janji mulai sekarang, akan selalu hanya mencintaimu seorang. Dan ibu anak kecil ini putus total. Ayah? Diam. Kau masih punya muka memanggilku ayah.
Kalau bukan karena kalian dua sayang kecil ini menggangguku terus, mana mungkin aku melakukan banyak hal yang salah. Aku akan memaksa kalian bersujud minta maaf pada istriku. Zhao Yu, lepaskan anakku. Lepaskan anakku, Zhao Yu. Lepaskan. Direktur Shen, bagaimana ini? Hanya anjing saling menggigit. Suruh Zhao Yu tanda tangan surat cerai. Semua yang hadir siapapun yang pernah menyakiti Yao Yao jangan biarkan satupun lolos. Nian. Yao Yao, ayo ke rumah sakit obati lukanya, biar tidak berbekas. Sayang, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Aku dihancurkan oleh kalian bertiga, membuatku kehilangan pekerjaan. Aku akan bunuh kau. Jangan, kembalikan pekerjaanku. Bu Shen, Nona hanya luka ringan, tidak parah, hanya badannya lemah. Perlu perawatan jangka panjang. Saya akan resepkan obat. Syukurlah. Bu, pabrik kita benar-benar milik ibu? Anak bodoh, kamu masih ragu sama ibu? Bu, aku tidak ragu, aku cuma. Sejak kecil ayah dan tante Hei cuci otak aku bilang. Kamu itu lugu. Grup Zengming milik ayah. Ini semua salah ibu. Kamu dari kecil ibu sibuk kerja, tidak pernah mengurusmu. Sayang, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya pewaris grup Zengming. Keluarga Shen, putri tunggal. Ibu akan memanjakanmu. Masuk. Bu Shen, Yao Yao, kamu istirahat dulu, ibu keluar sebentar. Bu Shen. Di aula, karyawan yang mengganggu, Nona sudah dipecat, yang tidak ikut mengganggu, Nona juga sudah disuruh diam, tidak boleh bocorkan identitas Nona. Ini surat cerai yang ditandatangani Zhao Yu. Dia setuju keluar tanpa harta, tapi dia minta kita tidak menuntut mereka bertiga. Waktu itu saya telepon ibu. Tidak tersambung, jadi saya setujui permintaannya. Bisa juga begitu. Perceraian lewat pengadilan, pasti ada perubahan. Utang mereka, aku akan hitung perlahan. Bu Shen bilang, kalian harus pergi dari keluarga Shen sekarang. Jika berani muncul lagi, kalian akan dipenjara. Heling, akhirnya kau begini. Benar-benar ada keadilan. Kalian. Ayah, kita benar-benar diusir begini? Ayu Shen Yunxi ini benar-benar memakai lalu membuang. Dia dulu cari kamu, hanya untuk memberi anak di perutnya seorang ayah. Sekarang kamu sudah dipakai, lalu ditendang. Ini tidak bisa kamu diamkan. Shen Yunxi yang lugu itu, dengan menikahiku, mengambil alih grup Zengming. Menjadi orang yang diidamkan terkaya di Jiangcheng. Lalu menendangku pergi. Tidak mungkin. Selamat pulang, Nona besar, Yao Yao ya. Mulai sekarang, kamu adalah tuan kecil yang sebenarnya di rumah ini. Ibu jamin, tidak akan ada yang berani ganggu kamu lagi. Bu, kamu baik banget sama aku. Dasar anak bodoh, ibu cuma punya kamu seorang, kalau bukan kamu, siapa lagi? Nona Shen, pasar luar negeri yang sebelumnya diurus Zhao Yu berantakan parah. Para mitra dagang mengeluh, mereka minta Anda turun. Langsung memberi penjelasan. Nangkut-nanggu. Bu, aku bisa jaga diriku sendiri. Cepat pergi kerja aja. Yao Yao kita sudah besar, ibu cepet balik ya. Oh iya, teman kecil yang tumbuh besar bersamamu, teman sepermainan, Lin Jinian sudah pulang ke tanah air. Waktu kecil, kamu pernah menyelamatkannya. Dia akan magang di pabrik kita. Nanti, akan ada yang jagain kamu. Bu, jangan khawatirin aku. Cepat pergi kerja, pergi kerja. Baik. Karya untuk lomba desain perhiasan kali ini, aku pasti menang. Jadi kebanggaan ibu. Aneh. Mereka kenapa lihat aku gini? Bukannya ibu sudah minta orang di aula rahasiain identitas aku? Mestinya mereka nggak tahu aku siapa. Ternyata beneran anak yang enggak punya bapak. Udah jadi gosip di pabrik. Katanya, sebelum nikah ibunya jadi selir orang, hamil dia. Sekarang bapaknya tahu, mau cerai sama ibunya. Cantik buat apa? Kayak ibunya. Pasti juga cocok jadi selir. Kamu bilang siapa yang jadi selir? Kalau nggak tahu jangan sembarangan ngomong. Aku nggak ngomong sembarangan.
Hei Nian, bukankah kamu sudah dipecat? Kenapa datang ke pabrik lagi? Kamu yang menyebarkan rumor itu. Kakak Jinian lihat Shen Yao lagi-lagi menggangguku. Kakak Jinian. Kamu Lin Jinian. Kakak Jinian, apa kamu berhak memanggilnya? Kakak Jinian, kamu pasti harus membalaskan dendamku ya. Tentu. Kamu penyelamatku, aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitimu Shen Yao. Jangan kira dengan bibi Shen yang mendukungmu kamu bisa seenaknya mengganggu Nian. Aku perintahkan kamu. Segera minta maaf pada Nian. Lin Jinian. Kapan Hei Nian pernah menyelamatkan hidupmu? Itu sudah 15 tahun lalu. Katakan pun kamu tidak akan tahu. 15 tahun lalu. Tolong. Tolong. Ada apa? Ada apa? Kakak laki-laki bangun. Kakak laki-laki, aku akan cari orang dewasa membawamu ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu yang menyelamatkanku? Aku. Kamu bilang Hei Nian menyelamatkan hidupmu? Iya. Dari nadamu kamu meragukan sesuatu? Tentu, aku ragu, karena 15 tahun lalu, yang menyelamatkanmu adalah aku. Mas Jinian lihat Shen Yao. Dari kecil dia suka merebut barang dariku. Sekarang bahkan menyelamatkan nyawamu, dia juga mau merebutnya. Shen Yao, aku tidak tahu apa tipu muslihatmu hingga Tante Shen mengusir Nian dari rumah. Tapi ingat Nian-lah satu-satunya putri dari Zhengming Group, dan juga penyelamatku, aku tidak akan biarkan kamu menyakitinya. Kamu bilang Hei Nian adalah putri Zhengming Group. Coba tanya, dia berani mengaku. Diam, kamu yang dibiayai Tante Shen sebagai siswa miskin, apa hakmu meragukan Nian? Aku siswa miskin. Mas Jinian Shen Yao terlalu minder. Makanya sering menggangguku, Mas Jinian. Kamu begitu marah karenaku. Nian sungguh sedih. Hei Nian, kamu berani memutarbalikkan identitas kita, berdua dan berpura-pura jadi putri ibu. Percaya atau tidak aku akan panggil manajer pabrik sekarang dan beritahu Lin Jinian kebenaran. Jangan menakut-nakuti Nian. Nian kami tidak takut padamu, silakan panggil manajer pabrikmu ke sini. Nanti lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Baik. Mas Jinian, hari ini di pabrik ada kontes desain perhiasan tahunan, aku juga ikut, kamu ikut aku ya. Saksikanlah kejayaanku. Baik. Shen Yao demi Nian yang memohon untukmu. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkan. Ke depan, buka matamu lebar-lebar. Kalau berani ganggu Nian lagi, kau akan merasakan akibatnya. Lin Jinian ini benar-benar buta. Entah bagaimana Yao di pabrik sekarang. Dia harus menyembunyikan identitas, apa dia tidak akan diganggu? Shenzong, dulu Anda diracun hingga hamil itu aku dapat petunjuk. Petunjuk apa? Malam itu yang meracuni Anda adalah Zhao Yu. Bajingan itu, ternyata, selama ini bersembunyi, dia dulu pasti ingin meracuni dan menjebakku, tapi tanpa sengaja, aku salah masuk kamar. Pantasan keluarganya memaksaku menikah mencari suami dia yang pertama mendaftar. Shenzong, ini belum petunjuk terpenting. Dulu aku selidiki ini tidak ada petunjuk, mungkin Zhao Yu lah yang menghalangi, tapi baru-baru ini, ada yang menawarkan hadiah tinggi untuk menyelidiki ini. Petunjuk ini baru muncul lagi. Masih ada yang menyelidiki? Temukan orang ini, mungkin dialah ayah Yao. Banyak juga yang datang. Yao, aku dengar kemarin di aula, ada masalah, ada kejadian. Kamu sebaiknya mengundurkan diri saja. Hei Nian adalah putri bos, kamu tidak bisa melawannya. Tidak apa-apa, sudah beres, mulai sekarang dia tidak akan menggangguku lagi. Beres. Kakak Yao, sekarang kamu. Tentu. Oh ya, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Tentu. Pabrik Zhengming. Hanya kamu yang mau menjadi temanku, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Begini, yaitu kamu, bukannya selama ini kamu membuat perhiasan, sangat cantik. Aku, tanpa izin, aku membuat salinan karyamu, dan mengirimkannya ke panitia. Mendaftarkanmu untuk mengikuti kontes perhiasan internasional kali ini. Kontes perhiasan internasional? Aku? Apa aku bisa?
Tentu saja kamu bisa. Kamu selama ini bekerja keras mencari uang, bukankah untuk ibumu membayar biaya pengobatan? Nah, kalau kamu sekarang memenangkan hadiah, kamu bisa mendapatkan uang. Dan juga bisa banyak perusahaan mengundangmu bekerja. Itu sangat bagus sekali. Jiao, kamu baik sekali. Baik apanya? Antar sesama sayang tinggal saling menghibur satu sama lain, kan? Nian kita sudah bisa bilang sayang. Sungguh merakyat ya. Pamer cinta mati cepat ya. Para rekan kerja, selamat datang di pabrik Zengming tahun 2025. Karena tahun. Selamat datang. Kompetisi desain perhial, Ichan Karyawan. Kompetisi ini mendapat perhatian dari grup Zengming, mitra strategis global, perhatian tinggi dari grup Su. Desainer perhiasan terkenal dunia, putri sulung keluarga Su Murong, hadir langsung untuk menilai. Juara pertama kompetisi ini akan mendapatkan dari perhiasan Su promosi langsung laris di seluruh dunia. Baik, pameran perhiasan dimulai sekarang. Sekarang silakan nikmati karya pertama. Bintang dan bulan berpelukan. Penulis karya ini adalah Wen Jiao. Konsep desainnya adalah dengan orang yang paling dicintai seperti bintang dan bulan saling memandang dari jauh, saling merindukan. Nilai juri, 8. Jiao, itu karyamu, 8. 8. Yao. Aku pasti bisa menang. Aku akan bagi rata hadiahnya denganmu. Cuma 8, apa yang perlu dibanggakan? Sampah. Benar. Siapa yang tidak tahu Nian lah yang menjadi desainer di pabrik Zengming yang jenius. Tunggu karyanya ditampilkan. Karya kalian semua sampah. Jangan pedulikan dia, anjing menggigit. Masa kamu ikut menggigit balik? Apa yang kamu bilang? Tenang, karya kedua. Berasal dari desainer jenius pabrik Zengming, karya He Nian. Cantik sekali karya ini bernama Kupu-Kupu dan Bunga. Melambangkan pertemuan indah. Bunga yang cantik, kupu-kupu yang lincah. Benar-benar ide yang cerdik He Nian ini adalah dari pabrik kita desainer jenius. Setelah bergabung. Setelah itu, banyak karyanya telah dilirik oleh merek terkenal dalam negeri. Masa depannya cerah. Memang sangat cerdik. Dia desainer yang berbakat. Saya pribadi juga suka. Nona Su adalah desainer terkenal dunia. Selera yang sangat baik. Karena semuanya suka karya ini. Diakui oleh Nona Su Nian, masa depanmu cerah. Nian, kamu hebat. Oleh Nona Su menyukai karyamu, kamu akan sukses besar. Semua berkat dukungan kakak Jinian aku bisa meraih hasil yang begitu baik. Yao, ini jelas karyamu. Beraninya He Nian mengatakan karyanya sendiri. Karya ini sangat indah, aku sangat suka. Bawakan. Nian. Ini adalah karyaku untuk kompetisi pabrik desain. Putri seorang pekerja kecil, bahkan jika menang, siapa yang akan membeli karyamu mau? Kau berikan padaku, atau hentikan biaya obat ibumu. Jangan. He Nian, kamu keterlaluan. Kamu masih mau bekerja atau tidak? Tidak apa-apa, sebentar lagi dia akan malu. Semuanya 9. Sejak berdirinya pabrik Zengming, dalam kontes desain pabrik, ini adalah skor tertinggi. Saya rasa, siapa juara kontes kali ini, siapa yang akan menang, pasti sudah pada tahu. Bapak Supervisor, apa kontesnya boleh diakhiri? Nian layak jadi juara 1. Benar. Setiap kontes, Nian selalu juara 1. Sudah pasti. Apa yang masih bisa dibandingkan? Kenapa sudah pasti? Masih ada banyak karya yang belum dipamerkan. Siapa tahu setelah ini ada karya yang lebih baik. Kontes harus adil. Menurut kalian, karya berikut ini bisa menyaingi kupu-kupu dan bunga? Saya juga penasaran. Baik, mari kita buka karya berjudul Mutiara di Telapak Tangan. Ayah, Murong pulang. ayah sedang lihat kalung batu permata pusaka keluarga kita lagi.
Kalung ini sebenarnya sepasang. Sayangnya, 12 tahun lalu, satu hilang. Apa itu hilang saat semalaman dengan wanita misterius itu? Ayah, wanita itu memiliki sihir apa? Sampai setelah itu ayah tak bisa melupakannya, demi tidak menikah, bahkan rela mengadopsi aku dan Kak Chen untuk menemukannya. Kamu akan segera tahu. Ada kabar? Dia sudah muncul di Haicheng. Kali ini ke Haicheng. Tolong ayah cari tahu, wanita yang memiliki batu permata ini. Jika ketemu, segera beritahu ayah. Baik. Dia satu-satunya wanita. Dalam hidupku, segala milik keluarga Su akan menjadi miliknya. Bagaimana batu permata ini bisa muncul di sini? Mungkinkah gadis ini anak dari wanita yang dulu tidur dengan ayahku? Hanya semalam, wanita itu melahirkan. Tidak semua milik keluarga Su adalah milikku. Aku tidak boleh membiarkan gadis manis ini merebutnya. Astaga, cantik sekali. Ini adalah perhiasan terindah yang pernah kulihat. Siapa sebenarnya yang mendesainnya? Ada apa siapa yang mendesain perhiasan secantik ini? Mencuri perhatianku. Karya ini milik siapa ya? Shen Yao, penulis karya ini adalah Shen Yao. Tidak mungkin karya ini tidak mungkin karya Shen Yao. Mengapa tidak mungkin? Waktu itu saat Yao Yao membuat karya ini, aku menonton dari samping sepanjang waktu. Memang dia yang mendesain. Kalian bilang karya ini bukan milik Shen Yao. Apa buktinya? Dulu Shen Yao hanya mengikuti di belakang He Nian Nian sebagai pekerja sampel. Siapa pernah melihat dia punya desain yang layak ditampilkan? Mungkinkah desain ini dicuri Shen Yao dari Nian Nian? Kalian benar karya mutiara di telapak tangan ini adalah karyaku yang hilang beberapa hari lalu. Plagiarisme adalah aib bagi desainer akan diboikot seluruh industri. He, Nian, kamu sekarang menuduh Shen Yao. Ini harus bertanggung jawab secara hukum. Aku sanggup bertanggung jawab. Aku menuduh Shen Yao mencuri karyaku. Kau bohong, jelas kau. Merebut karya Yao Yao, sekarang kau malah memfitnah Yao Yao plagiat. He Nian. Kau terlalu tidak tahu malu. Omong kosong. Kau bilang aku merebut. Apa kau punya bukti? Bukti? Aku punya, aku bisa membuktikan. Karya ini adalah desain asliku. Termasuk kupu-kupu cinta bunga milik He Nian Nian dan semua karyanya. Sebelumnya, semua karyanya adalah desainku. Mereka berdua katanya, putri kesayangan dirancang sendiri. Siapa di antara mereka yang merupakan anak wanita itu? Shen Yao, kamu sudah merebut berapa banyak barang Nian Nian? Bahkan orang tuanya pun kau rebut, sekarang mau rebut karyanya juga? Kamu jahat banget sih. Tanya saja He Nian Nian siapa yang merebut miliknya. Atau dia yang bermimpi ingin merebut semua milikku. Apa maksud Shen Yao? Apa yang layak putri bos yang direbut He Nian Nian iya? Semua harus ada bukti. Kalau kamu tidak punya bukti berarti kamu ngaco. He Nian Nian, ini selama 2 tahun kamu di pabrik. Semua karya yang kamu ikuti, sketsa desain, karena kamu bilang desain itu milikmu, apa kamu punya sketsa asli? Karya sudah kau rebut, sketsa desain pasti ikut kau rebut ya. Kakak Jin Nian, aku tadinya tidak mau kasih ke Shen Yao, tapi dia bilang kalau aku tidak kasih dia akan bunuh aku. Kamu berani ancam Nian Nian? Baik. Sketsa bisa direbut. Di bagian belakang karya ini ada tanda tangan SY. SY adalah singkatan namaku. Memang ada tanda itu. Ini benar, karya Shen Yao. Shen Yao, kamu sengaja meninggalkan celah untuk menjebakku. Nian Nian di Lianhua benar dirancang Shen Yao? Bukan. Tanda itu adalah ibuku singkatan Shen Yunshi. Karena biaya ukir terlalu mahal. Jadi aku hanya ukir 2 huruf pertama. 2 huruf pertama nama Tante Shen. Singkatannya memang SY. Tidak perlu lihat. Ini di Lianhua, memang dirancang Shen Yao. Kepala pabrik, bagaimana kamu bisa membuktikan kalau karya ini milik Shen Yao? Ini Shen Yao sejak dia mulai bekerja, membuat semua sketsa desain, setiap lembar di atasnya tertera huruf SY. Tanda yang sama, sepertinya benar-benar He Nian Nian yang menjiplak karya Shen Yao dan malah menuduh balik.
Apa jangan-jangan He Nian selama ini menindas Shen Yao karena takut Shen Yao bocorkan rahasia? Dengan kamu bilang begitu aku juga merasa. Diam, aku tidak. Shen Yao adalah anak angkat ibuku. Bertahun-tahun ini, dia terus merebut identitasku dan mengambil barang-barangku. Aku terus hidup di bawah tekanan darinya. Dia bisa mendapat naskahku, apa anehnya? Kalau begitu, kepala pabrik kenapa beliau membelanya? Kenapa kita semua perempuan? Masih perlu ku jelas. Ih, ini terlalu kotor. Aku buktikan Shen Yao untuk menjauhi Nian bahkan sampai merebut jasa penyelamatan nyawa Nian terhadap diriku, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Benar-benar memutarbalikkan fakta. Lalu bagaimana dengan rekaman CCTV di tempat kerja? Aku punya video Shen Yao di kantor sedang menggambar sketsa. Silakan lihat. Ternyata kedua karya ini semua milik Shen Yao. He Nian berbohong. Shen Yao benar-benar anak dari perempuan itu. Yao, kamu berhasil. Jiao, aku bisa berhasil juga berkat dirimu yang terus membantuku. Jangan percaya dia. Semua itu desainku. Benar-benar desainku. He Nian. Masalah kemarin aku belum sempat memberitahu seluruh pabrik untuk memecatmu. Hari ini kamu masih berani memutarbalikkan fakta di sini. Semuanya, saya umumkan sekarang. He Nian, dia mengintimidasi rekan kerja, mencuri hasil kerja rekan kerja. Sekarang, oleh pabrik Zengming dipecat. Kepala pabrik bijaksana, kepala pabrik adil. Kak Jinian, aku pernah menyelamatkanmu dulu, kamu harus bantu aku. Tenang, Nian. Zhang, kamu hanyalah kepala pabrik saja. Memecat orang itu harus mendapat persetujuan dari Departemen HR Zengming. Kamu pikir kamu bos? Bisa seenaknya ngomong memecat Nian? Direktur Lin, kamu baru pulang dari luar negeri, kamu belum tahu? Tapi aku tahu kamu tidak berhak memecat Nian. Kalau aku gimana? Bagus banget, Tante Shen datang. Shen Yao. Meskipun kamu bergosip di belakang, membuat Tante Shen salah paham sama Nian, tapi mereka bagaimanapun adalah ibu dan anak kandung. Aku nggak percaya dia akan demi kamu, anak angkatnya, menyusahkan anak kandungnya sendiri. Kenapa Shen Yunshi datang? Tante Shen, akhirnya kamu datang. Kamu adalah anak luar nikah keluarga Lin Jinian? Iya, aku. Bu, Yao, kamu nggak apa-apa? aku nggak apa-apa. Direktur Shen, kenapa baik banget sama Shen Yao? Aku, Shen Yunshi, cuma punya satu anak perempuan, Shen Yao. Kalau bukan sama dia, mau sama siapa lagi? Pasien hanya punya satu anak perempuan, Shen Yao. Ada apa ini, Nian? Nian, kamu mau kemana? Nian, kamu adalah anak kandung dari Bibi Shen anak kandung, tapi kenapa Bibi Shen bilang hanya punya satu anak perempuan, Shen Yao? Kak Jin Nian, aku juga tidak tahu apa yang dilakukan Shen Yao untuk mempengaruhi ibuku. Ibuku sekarang apapun mendengarkannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengusirku dari rumah. Sial, aku tidak akan membiarkannya memperlakukanmu seperti itu. Hanya kalian berdua? Siapa yang bisa kalian lawan? Nona Su, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya untuk Nona He membelanya karena tidak adil. Aku punya satu cara untuk menghadapi Shen Yao. Entah kalian berdua tertarik mendengarnya? Tentu saja ada keluarga Su adalah keluarga besar di Shangjing, klien utama yang sebenarnya. Jika Su Murong mendukungku, bahkan Shen Yunshi pun harus terpaksa mengakuiku sebagai putrinya, nanti semua milik keluarga Shen akan menjadi milikku. Terima kasih, Nona Su. Anda benar-benar orang baik. Dengan tangan dua anak manis ini singkirkan Shen Yao dan Shen Yunshi. Maka tidak ada lagi yang bisa merebut dariku harta keluarga Su. Manajer Zhang. Anak perempuanku, Yao, selalu diperlakukan tidak adil di pabrik. Saya meragukan kemampuan kerjamu, sangat meragukan. Direktur Shen, ini adalah kesalahanku.
Tapi aku baru saja menerima telepon dari kontes perhiasan internasional jadi aku terlambat ke tempat kompetisi, tapi aku sudah memecat He Nian. Aku akan mengusir dua orang ini yang tidak bisa membedakan benar dan salah sampar yang memfitnah kolega sekarang juga. Dipecat? Jangan pecat aku Direktur Shen, jangan pecat aku. Jika orang tuaku tahu aku menyinggung Anda di pabrik dan dipecat oleh Anda mereka akan memukuliku sampai mati. Direktur Shen, kedua orang tuaku sakit. Aku butuh pekerjaan ini. Shen Yao, kita pernah menjadi rekan kerja. Bantu aku memohon. Ini adalah pilihan kalian sendiri. Melakukan kesalahan harus membayar harganya. Kalian yang oportunis yang menggertak rekan kerja tidak layak bekerja di Zhengming keluar. Orang, kemari. Bawa mereka berdua pergi. Kami tahu kami salah. Sekarang saya umumkan. Pemenang pertama dari kontes desain perhiasan Zhengming adalah Shen Yao. Bagus sekali, Yao Yao. Aku bilang kamu yang terbaik. Dan aku punya satu lagi kabar gembira yang lebih besar. Baru saja menerima dari Dewan Juri Perhiasan Internasional pemberitahuan karya mutiara di telapak tangan milik Yao Yao masuk ke babak final. Yao Yao, aku bilang kamu bisa, pasti bisa. Ibu, kalung yang dulu putus karya yang memenangkan hadiah kali ini adalah kalung baru yang kusiapkan khusus untukmu yang aku buat dengan batu permata sebelumnya. Mutiara di telapak tangan. Yao Yao, kita hebat sekali ibu bangga padamu. Ternyata Shen Yao adalah putri kandung Direktur Shen. Orang kaya begitu rendah hati ya. Coba lihat. Kenapa perempuan tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya hak waris? Zaman sekarang, masih pakai aturan lama? Habis minuman, tambah lagi. Baik. Nona, minuman Anda. Tuang. Tuang lagi. Nona. Sudah mabuk. Saya antar Anda ke kamar untuk istirahat. Aduh, kartu kamar ketinggalan. Panas sekali. Buka pintu. Saya mau tidur. Buka pintu. Tampan. Dari mana datangnya wanita matre? Pergi. Saya punya uang. Tidak matre. Minum alkohol bikin masalah. Pak, aku segera pulang ke Haicheng. Soal pernikahan, akan kupikirkan. Belakangan, demi mewarisi bisnis keluarga, aku mencari Zhao Yu sebagai menantu yang tinggal serumah. Di kehidupan ini, demi agar Yao Yao mendapatkan kasih ayah kembali, aku harus menemukan pria itu. Yao Yao, di pabrik kita, kamu sudah belajar semua yang perlu. Apa rencana selanjutnya? Mau pergi ke luar negeri? Tidak mau Bu. Aku mau kerja di grup perusahaan pelajari operasional perusahaan. Kamu benar-benar workaholic. Kalau aku kerja lebih banyak Ibu jadi lebih ringan, kan? Baiklah. Kalau begitu kamu dikirim ke cabang untuk magang? Ibu memang yang terbaik untukku. Tuan-tuan muda. Sudah berapa lama Murong pergi? 3 hari. Murong adalah desainer perhiasan yang terkenal,
Soal dunia perhiasan, pasti dia tahu. Batu permata ini pasti dia kenali. Ayah. Maksud ayah. Murong sengaja menyembunyikan dari ayah? Kau dan Murong adalah anak angkatku. Aku yakin dia punya alasan untuk tidak memberitahuku, begitu. Kamu pergi ke Haicheng untuk melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Baik. Motor kesayangan. Dia tidak akan pernah macet. Lin Jinian, kau tidak takut mati ya? Ada perlu denganmu. Bukan. Lin Jinian, kau tidak pergi menjilat? He Nian, cari aku ngapain? Cepat bicara, jangan ganggu aku kerja. Kalau bukan karena membantu Nian mengusirmu dari keluarga Shen, aku tidak akan bicara sepatah kata pun denganmu. Kakak Jin Nian, setiap kali Shen Yao pergi, pasti melewati jalan ini menuju stasiun kereta bawah tanah. Iya dong. Kau pergilah untuk membujuknya ke klub dan mabukkan dia. Aku akan cari beberapa model pria. Setelah ibuku melihat foto-foto itu, pasti akan sangat marah. Pasti akan mengusirnya dari rumah. Baik. Shen Yao, seharusnya kita dianggap teman masa kecil, kan? Iya kan? Senyumnya sangat licik. Pasti tidak berniat baik. Aku pergi ke pabrik Zhengming saat bekerja, orang tuaku secara khusus berpesan padaku untuk menjagamu. Yao, kejadian sebelumnya semua salah paham. Aku traktir kamu minum, anggap saja sebagai permintaan maaf, ayo dong. Kau sebenarnya mau apa? Yao, aku ini bukan menyuruhmu. Diam, jauhi aku. Aku bilang, aku takut anjing. Shen Yao, kau, apa yang bisa disombongkan? Bukankah hanya seorang anak angkat, gadis palsu, benar-benar menganggap dirinya hebat? Lin Jinian seharusnya belum tahu akulah putri keluarga Shen yang sebenarnya. Dia begitu bersemangat, sepertinya lagi-lagi He Nian yang membuat ulah. Nian, kamu pergi ke cabang untuk daftar kerja, bagaimana? Nona, kedatangan Anda di cabang Zhengming kami adalah suatu kehormatan. Jadi, Sudah lama mendengar Direktur Shen menjadikan Nona sebagai buah hati, tidak menyangka Nona tidak langsung turun sebagai manajer umum, malah magang di cabang kita. Benar-benar kaya dan low profile, cantik dan kaya. Sudah kuduga cabang tidak ada yang tahu tentang identitasku yang terbongkar. Sepertinya di sini aku bisa menipu uang dengan baik. Nona, jabatan Anda adalah Direktur Departemen Bisnis. Ini dia. Kantor mana yang Anda suka? Pilih saja. Yang itu. Baik. Mas Jinian. Nian, kamu sudah daftar di cabang. Bagaimana hasilnya? Sudah selesai, sudah bekerja. Shen Yao dia tidak ikut aku ke klub bahkan memarahiku habis-habisan. Ikuti. Kakak Liu, sifat Nona ini sangat besar ya. Dia kan putri orang terkaya di Haicheng. Wajar saja punya sifat. Aku peringatkan kalian. Layani dia dengan baik. Kalau Nona tidak senang kita semua selesai. Baik. Si kecil ini kapan jadi pintar Mas Jinian? Karena dia tidak terjebak. Kita tidak perlu sungkan lagi. Permisi, apakah ini Departemen Operasi Zhengming Group? Kok aku dengar suara Shen Yao? Kak Jinian, kalau begitu, sudah deal. Shen Yao. Karena sudah putus jalan rezeki keluarga kami. Jangan salahkan aku yang kejam. Halo, magangnya lapor di sini ya. Kata kamu Nona besar datang ke perusahaan kita? Kalau dia betah, apakah Shenzong akan naikkan gaji kita? Astaga, kita harus melayani Nona besar dengan baik. Nona besar, mereka bicara tentang aku? Yang baru. Oh iya, aku Shen Yao, magang baru di perusahaan. Pertama, kopi antarkan ke direktur operasional. Itu hati-hati. Menyinggung Nona besar langsung dipecat. Baik, direktur. Dari mana datangnya Nona besar sombong sekali? Maaf ya. Kamu buta. Kotor LV Limited Editionku. Kamu mampu bayar? He Nian.
Shen Yao. Shen Yao kok ada di sini? Shen Yao, kamu kerja gimana sih? Baju Nona, semua baju kelas atas, jadi kotor, kamu sanggup bayar. Baru datang, sudah bikin masalah. Kayaknya kamu nggak mau kerja lagi. Cepat minta maaf sama Nona. Maksud kalian, dia adalah Nona. Uang cabang belum berhasil. Jangan sampai Shen Yao tahu identitasku. Aku bukan Nona. Masa kamu? Hei Nian Nian, kamu benar-benar kecanduan pura-pura jadi aku. Kok bicara seperti itu sama Nona? Mana mungkin Nona meniru kamu? Lihat dirimu, penampilanmu, yang kumal. Bisa dibandingin sama Nona? Iya, bajumu itu barang murahan. Tidak sebanding dengan sehelai benang dari baju Nona. Cepat minta maaf pada Nona. Kalau tidak, dengan satu kata Nona kamu bisa di Haicheng nggak punya tempat untuk mengemis. Menyuruhku minta maaf pada seorang yang bajunya palsu dan identitasnya palsu. Tidak mungkin. Palsu? Dari perusahaan Zengming, kita Nona besar. Mana mungkin pakai baju tiruan? Karena dia tak mampu beli yang asli. Jangan dengar omongannya. Dia dulu teman kerjaku, ibunya hamil di luar nikah. Anak manis tanpa ayah. Dulu waktu aku di pabrik Zengming magang di lini aborsi, dia iri padaku, selalu melawanku. Reputasinya sudah busuk sejak lama. Hei Nian Nian, kamu pembohong. Memang benar, kamu tak akan berubah. Ternyata hanya perempuan jalang tak tahu malu. Nasib miskin sejak lahir. Meskipun kamu iri, kamu tak bisa iri. Keberuntungan, Nona besar. Shen Yao, berani lagi tidak hormat pada Nona besar, sekarang keluar. Nona besar. Nona besar pakai baju, bahkan benangnya tak rapi, barang tiruan yang dirapikan. Baju haute couture Nona besar. Sepertinya benar-benar tidak dirapikan. Iya nih kalian. Jangan dengar omongannya. Benang ini. Tadi di kantor. Tersangkut paku. Kantor direktur memang agak tua. Dulu bajuku juga tersangkut, Nona besar. Bagaimana kalau kamu dengan Dirut Shen bicara, kita ajukan dana ganti. Ibuku sibuk sekali. Mana ada waktu. Sibuk? Aku tak merasa. Halo, Ma, aku sudah sampai di cabang. Ma, kamu di kantor? Sibuk nggak? Gak sibuk, tidak ada apa-apa. Anak perempuanku yang penting ada masalah di perusahaan baru. Kalau ada masalah, bilang sama Mama. Aku cari cabang, direktur umum yang menangani. Kalau bilang sama Mama Henian yang main curang di sini, dia pasti khawatir sama aku. Ma, aku di sini, magang keras sedikit. Itu wajar. Aku tutup dulu ya. Suara ini. Sepertinya. Dari nada bicaranya, sepertinya direktur umum kita harus dengar dia. Tidak mungkin Shen Yao yang beneran putri bos? Iya dong. Dan dia kebetulan bermarga Shen, ketua Zengming Group kita, juga bermarga Shen. Kalian ngomongin apa? Maksudku, suara ini sepertinya sudah direkam sebelumnya. Itu cuma untuk memudahkan dia di depanku berpura-pura jadi putri bos. Oh, gitu? Malah dia sampai merekam suara untuk menipu kita? Kamu benar-benar jahat. Kalian adalah cabang dari Zengming Group. Belum pernah ke pusat. Belum pernah dengar suara mamaku, itu wajar. Shen Yao, kamu mau terus? Kamu di sini kerja, hal yang tidak ada hubungannya dengan kerja, jangan dibahas di sini. Sudahlah. Asalkan Henian tidak mengganggu perusahaan. Biarkan saja. Kalau jadi besar, Mama pasti khawatir lagi. Aku magang di bawah. Direktur, di mana meja kerjaku? Seorang magang baru, mau meja kerja apa? Pesen dulu makan siang untuk semua. Aku pesen makanan. Nona Shen Yao, baju Anda jadi kotor. Kamu biarkan dia begitu saja? Takut apa? Kucing menangkap tikus. Pelan-pelan mainnya baru asyik. Iya. Pokoknya dia bekerja di departemen kita. Tidak perlu takut, tidak ada waktu untuk menghajarnya. Nona, hari ini kamu baru mulai kerja. Malam ini kita pergi merayakan, oke? Status seperti Nona,
Pasti akan merayakan di klub Yejin. Yejin. Itu semalam minimal konsumsi 1 juta lebih. Klub mewah loh. Beneran? Aku tidak pernah sama sekali pergi ke klub semewah itu. Nona kasih kami kesempatan dong. Biarkan kami melihat-lihat dunia orang kaya. Apa susahnya? Malam ini aku yang traktir. Bagus sekali. Tidak berani kehilangan anak, tidak dapat serigala. Aku harus secepatnya menguras cabang operasi dan kabur. Aku yang jadi nona besar. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Siapa lagi yang ikut campur? Hampir menabrak Shen Yao. Liang Chen, bagaimana mereka bisa datang ke Haicheng? Nona Su, kau kenal dia? Tidak kenal. Liang Chen datang. Aku harus segera menyingkirkan Shen Yao. Jangan sampai dia tahu identitas asli Shen Yao. Kalian gagal lagi. Nona Su, ini karena Aku tidak mau mendengar alasan sampah. He Nian, Lin Jinian gagal lagi. Aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Jika tidak menyingkirkan Shen Yao, kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya dibatalkan. Nona Su, tenanglah. Aku akan segera menyingkirkan Shen Yao. Si manis itu. Harus segera menyingkirkan Shen Yao. Kalau tidak, tanpa bantuan keluarga Su, Shen Yunxi pasti akan membunuhku. Kau tidak apa-apa. Tidak. Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Sama-sama. Kenapa aku merasa ada orang yang ku kenal di dalam mobil? Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Shen Yao. Orang terkaya di Haicheng. Zhengming Group, putri Shen Yunxi. Apakah dia anak kandung ayahku? Aturkan pesawat untuk mengantarku pulang. Aku ingin tes DNA ayah anak. Lin Jinian, kenapa belum jemput aku? Masa aku harus naik taksi? Nona, kita pergi gimana? Kalian pergi dulu, aku pulang ganti baju dulu, baru pergi. Semua berangkat dulu. Astaga, ini mobil mewah bernilai puluhan miliar. Loh, kenapa berhenti di depan kantor kita? Tentu saja untuk menjemput Nona di kantor kita. Selain Nona, siapa lagi yang berhak naik mobil sebagus ini? Apa itu mobil kakak Jinian? Mobil ini kok mirip punya Mama. Halo, Ma? Yao Yao, kamu sudah pulang kerja? Aku lihat di luar mulai berangin, takut kamu masuk angin. Aku khusus kirim mobil untuk menjemputmu. Ternyata mobil yang kamu kirim, makanya aku bilang kok mobil ini kelihatan familiar banget. Tidak usah, Ma, aku naik sepeda aja pulang sendiri. Masa begitu? Mulai sekarang, mobil ini khusus untuk kamu pakai, jangan naik sepeda lagi ya. Kamu kan dari Haicheng Group, bintang bisnis Nona dari Zhengming Group. Pergi harus ada kelasnya. Baik, terima kasih, Mama. Aku sudah bilang sama Mama. Aku di sini untuk kerja, bukan untuk bersenang-senang. Tidak perlu kirim mobil jemput aku. Tapi mamaku terlalu memanjakan aku. Mau gimana lagi? Shenzong benar-benar memanjakan Nona ibu, dan anak sangat dekat bikin iri banget. Ya, Nona kita dari kecil selalu dimanja, adalah putri yang istimewa. Tentu saja, siapa suruh aku beruntung. Nona, kenapa mobil sendiri aja nggak bisa Nona sopirmu, terlalu tidak tahu diri, ya? Kenapa belum bukain pintu mobil untukmu? Pembantu yang bandel begini harus langsung dipecat. Nanti aku pecat dia. Ganti sopir lain. Kak Jinian, buka pintu dong. Hei Nian, kamu yakin? Ini mobilmu? Bukan mobilku. Masa mobilmu? Nona, kamu terlalu memuji Shen Yao deh.
Dia yang imut ini, jual seluruh keluarganya, gak bisa beli mobil ini, 1 ban. Shen Yao, urusan Nona masa kamu bisa mempertanyakannya? Nona, karena pembantunya bandel, aku bantu kamu ajarin dia. Buka pintu, Nona berdiri, kamu buta, gak lihat. Nona, ada apa ini? Turun, aku perintahkan kamu. Cepat turun dari mobil. Kamu tuli. Shen Yao, kamu ngapain? Aku lagi ajarin sopirku. Urusanmu apa? Kamu yakin? Ini sopirmu? Nona, silakan naik. Nona, bagaimana dia bisa naik mobilmu? Shen Yao, mobil ini datang menjemputku. Apa hakmu untuk duduk? He Nian, kamu memang sering berbohong. Sampai kamu sendiri percaya. Shen Yao ini milik Nona kendaraan pribadi? Mana mungkin kamu bisa naik? Shen Yao, hari ini berulang kali menghina Nona. Kamu pikir Nona tidak akan memecatmu? Nona, jangan marah. Mobil ini memang untuk menjemput Anda. Hari ini ada kami Shen Yao tidak akan bisa merebut kendaraanmu. Bodoh. Beritahu mereka kamu datang menjemput siapa. Saya datang menjemput Anda, Nona. Shen Yao bukankah dia anak manis tanpa ayah? Bagaimana mungkin keluarganya mampu membeli mobil sebagus ini? Nona, ada apa ini? Tentu saja dia anak manis tanpa ayah. Hanya mengandalkan ibuku yang mengasihani dia. Dia selalu merebut semuanya dariku. Tidak kusangka hari ini bahkan supirku dan mobilku pun ingin direbut. Nona, kamu terlalu baik. Shen Yao yang seperti ini orang yang tidak tahu aturan, jangan terlalu dimanja. Benar. Anak manis seperti dia. Apa haknya naik mobilmu? Aku sungguh berharap nanti saat kalian tahu kebenarannya. Jangan menyesal. Kamu keluar. Sudahlah. Kita semua rekan kerja, biarkan saja. Bagaimana kalian pergi ke Yejin dulu? Aku pulang ganti baju dulu baru pergi ke sana. Baik. Liu Jie, aku merasa Shen Yao lebih mirip Nona ya. Mustahil. Aku sudah menerima dari kantor pusat grup kita telepon dari Direktur Zhao Yu yang menyuruh kita menjamu Nona Nian. Tidak mungkin salah. Masa sih? Aku kan menerima telepon dari pusat grup panggilan dari Direktur Zhao Yu menyuruh kita menyambut Nona Nian. Tidak mungkin salah. Menyebalkan. Cepat ngomong. Shen Yao, sikapmu bagaimana? Dulu kamu. Sekarang kamu anjing, sedangkan aku yang tidak bisa kau jangkau, Nona. Kamu mau tahu enggak? Siapa ayah kandungmu? Apa katamu, ayah kandung? Kamu tahu apa? Cepat bilang padaku. Asal kau malam ini juga ikut pesta di Yejin, aku akan memberitahumu. Kamu bilang dulu padaku, aku baru pergi. Sepertinya kamu tidak mau tahu. Kalau begitu aku tutup. Tidak, aku pergi. Hai A157. Padahal sama-sama anak keluarga Lin. Hanya karena aku anak haram, bahkan mobil yang layak tidak diberikan padaku. Sekarang aku banyak bantu He Nian. Nanti bisa dekat dengan keluarga Shen. Juga bisa dekat dengan keluarga Su. Kulihat ke depannya keluarga Lin siapa lagi yang berani meremehkan. Bapak Shen, ini semua edisi custom terbaru LV tahun ini. Bagus. Yao Yao pasti suka, kirim saja ke kamar Yao Yao. Tidak terasa, Yao Yao sudah besar. Apakah ada petunjuk tentang hal itu?
Ada tapi semua petunjuk semua mengarah ke keluarga Su di Shangjing. Keluarga Su. Zhengming adalah mitra penting keluarga Su mungkinkah? Ayah kandung Yao Yao adalah kerabat jauh keluarga Su. Aku sudah menyelidiki banyak petunjuk. Pria di keluarga Su yang seusia hanya kepala keluarga Su Huai'an. Su Huai'an. Ayah. Bagus sekali. Aku punya anak perempuan. Aku punya anak perempuan. Ayah. Ini Shen Yao. Dan ibunya. Semua data tentang Shen Yunxi. Zhao Yu, sungguh keterlaluan berani-beraninya mengganggu putriku menjebak istriku. Kamu cepat pergi ke Haicheng lindungi Yunxi dan Yao Yao, aku akan menyusul. Baik. Nona, aku baru pertama kali ke tempat semewah ini untuk bersenang-senang. Ini semua berkatmu, loh. Ayo kita bersulang untuk Nona. Untuk Nona, bersulang. Kalian main dulu, aku ke toilet sebentar. Nian ayah sudah menyuap pelayan. Minuman yang sudah diberi obat sudah dikirim ke Shen Yao. Nanti tunggu, obat Shen Yao mulai bereaksi. Aku akan merekam dia berbuat mesum dengan pria, dia akan ada di bawah kendaliku. Nian, kita bisa kaya raya seumur hidup. Tergantung kali ini. Tenang saja, Bu Shen Yao adalah jantungnya Shen Yunxi. Begitu Shen Yao kita kuasai, Shen Yunxi akan mudah kita kendalikan kalian. Cepat cari uang. Biaya malam ini di ruang VIP masih menunggu kalian bayar. Tapi lebih dari 1 juta. Sudahlah, ayo. Nanti malam kita akan peras Shen Yunxi habis-habisan. Bukan cuma 1 juta, 100 juta pun kita mampu. Ya. Baik. Aku pergi pakai muka dulu, berhutang dengan manajer Yejin. Ayo. Tidak kusangka aku, Nian, sampai harus berhutang. Kak Jin Nian, di sini aku sudah siap semua. Preman yang kau cari untuk Shen Yao sudah dapat? Benar. Yang penting hidupnya kacau. Yang punya penyakit kelamin. Yang punya penyakit kelamin itu. Nian, begitu mereka buka mulut, langsung minta 100.000. 100.000. Bagaimana kalau kau bayar dulu? Kartu bankku terbatas, sekarang tidak bisa ambil uang sebanyak itu. Tapi kalau tidak bayar, mereka tidak mau kerja. Bagaimana kalau, Jinian, kau saja yang lakukan? Nian, kau gila. Ini adalah kejahatan. Jinian, aku juga tidak mau. Tapi, masalah ini, sama sekali jangan sampai ibuku tahu aku yang melakukannya. Kalau tidak, dia akan lebih condong ke pihak Shen Yao. Baik, demi kau, aku rela berkorban. Tapi setelah selesai, Nian, kau jangan jijik padaku. Masa sih, Jinian? Kau tenang saja, aku hanya cinta kau seorang. Nanti setelah aku mengambil alih Zhengming Group, aku akan bantu kau warisi Lins. Baik. Dengan ucapanmu itu, aku rela berkorban apapun untukmu. Bagaimana? Seru? Seru. Hari ini benar-benar membuka mata. Nona, kau terlalu royal. Dengar dari pelayan, botol anggur ini harganya lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta. Ya, anggur seharga lebih dari 1 juta memang beda. Aku tidak pernah bermimpi suatu hari akan semewah ini. Benar. Betul. Kita harus berterima kasih pada Nona Nian yang membuat kita seberuntung ini. Lebih dari 1 juta? Siapa yang mengizinkan kalian memesan anggur semahal ini? Nona, bukankah ini yang kau pesankan untuk kami? Aku? Shen Yao, apa kau sengaja memesannya? Kamu sengaja pesan, ya? Bukankah kamu yang bilang? Malam ini kamu traktir. Mau makan apa, minum apa, kita pesan sesuka kita. Ibu, kamu kenal bos Yejin?
Kenal, tempatnya itu, aku juga sudah investasi. Kalau begitu, suruh bos kirim ke kamar 102, satu botol anggur bagus, yang harganya di atas 1 juta. Yao Yao, kamu pergi minum-minum, tempat itu campur aduk, jangan pernah minum minuman orang lain. Pasti jaga keselamatan. Tenang saja, ibu, aku tidak akan minum. Lagi pula, hanya anggur seharga 1 juta. Nona besar kita, Nian Nian. Masa tidak mampu beli? Shen Yao, kamu ngomong apa? Nona besar kita kan, pewaris grup Zengming, putri bos. Masa tidak bisa? Anggur seharga 1 juta saja, tidak mampu beli? Betul, anggur seharga 1 juta ini, di mata Nona besar, sama seperti air mineral. Masa ada alasan tidak mampu beli? Betul. Betul apaan? Tambah 1 juta utang lagi. Shen Yao, urusan ini, nanti aku hitung denganmu. Nona besar, apa aku salah bicara? Tidak apa-apa. Kalian lanjutkan bersenang-senang. Main lagi? He Nian Nian, kamu tidak takut nanti tidak bisa bayar? Cuma 1 juta. Aku malah merasa anggurmu terlalu murah. Iya, efek obatnya belum bekerja. Apa dia minum terlalu sedikit? Tidak apa-apa, silakan minum semuanya. Aku yang tanggung, tapi beberapa orang sepertinya tidak minum anggurku. Shen Yao, kita semua sedang minum. Kenapa kamu minum minuman ringan? Iya, di perut anjing tidak bisa muat minyak wijen. Kesempatan bagus begini, kamu tidak minum, dasar miskin. Kita semua rekan kerja. Minum segelas ini, aku maafkan kamu atas hal yang tidak menghormatiku. Minumlah. Masih belum minum? Nona ini memberimu muka? Jangan tidak tahu diri. Iya, nanti kita semua rekan kerja. Shen Yao, cepat minum anggur Nona. Siapa tahu anggurmu ini bersih atau tidak. Omong kosong apa kamu? Aku harus membujuk Shen Yao minum segelas ini. Yao Yao, dulu akulah yang salah. Jangan ambil pusing. Kalau begitu, aku duluan minum sebagai hormat, sebagai permintaan maaf. Kenapa Nona minta maaf pada orang miskin ini? Lagi pula Nona murah hati. Shen Yao, jika kamu masih tidak memberi muka, kamu tidak tahu diri. Shen Yao, kita semua rekan kerja satu departemen. Kamu jangan-jangan tidak memberi Nona muka ini. Dia sudah minum anggur ini. Seharusnya tidak masalah. Baik, aku minum gelas ini. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Aku tunggu jawaban malam ini. Semua lanjut minum, lanjut bersenang-senang. Ayo. Minum-minum. Bersulang, bersulang. Ayo bersulang. Ayo minum. Minum bersama. Enak sekali. Ikut saja. Kita dapat rezeki dari Nona besar. Benar? Kita akan sukses. 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 Shen Yao, apa gunanya kau waspada padaku? Obat yang kuberikan padamu, tapi dioleskan di pinggir gelas. Kakak Jin Nian kamar ini. Shen Yao ini kenapa berat sekali? Kakak Jin Nian, cepatlah Nona Su di sana masih menunggu video kita. Pakai ini, supaya tidak dikenali sebagai kamu. Ingat rekam dari awal sampai akhir ya. Mengingatkan sekali kau pikirkan semuanya dengan matang. Kalau begitu aku tidak mengganggu kakak Jin Nian lagi. Mama papa kemana? Kenapa tidak angkat telepon? Waktunya bayar tagihan. Udah lewat jam 10. Kenapa Yao Yao belum pulang? Xiao Qiao? Direktur Shen? Yao Yao udah pulang? Belum. Oh, sopir bilang, setelah acara perusahaan selesai, akan mengantar Nona pulang. Aku merasa gelisah. Direktur Shen, jika Anda khawatir tentang Nona,
Mungkin Anda telepon dia dan tanya. Kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak diangkat? Astaga. Yao Yao tidak angkat telepon. Apa terjadi sesuatu? Xiao Qiao, siapkan mobil. Ke Yejin. Baik. Shen Yao, jangan salahkan aku. Kamu menghalangi jalan Nian Nian. Menghalangi jalannya. Sama saja menghalangi jalanku. Enya. Berani menyentuhnya. Kamu cari mati. Xiao Kei, siapa itu? Berani menyentuhnya. Cari mati ya. Nona besar, Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku pergi dulu. ayo, ayo. Orang-orang bodoh ini. Kalau bukan untuk membuktikan aku tidak terlibat dalam kasus penodaan terhadap Shen Yao, aku malas minum-minum dengan kalian di sini. Ayah, Ibu, siapa yang membuat kalian babak belur seperti ini? Manager, dialah orangnya. Dia Putri Heling. Dialah yang memberi saya 10 juta rupiah. Untuk bekerja sama dengan Zhao Yu, menaruh obat pada Nona Shen. Kau berbohong. Xiao Kai. Berani membuat masalah di Yejin. Cari mati ya. Berani kau pukul aku? Aku ini putri sulung keluarga Shen. Nona besar. Putri sulung keluarga Shen. Kau tidak pantas. Sen, Tante Sen. Kau tidak berhak panggil aku tante. Kalian bertiga, berani sentuh anakku, cari mati. Sayang. Sayang, aku salah. Maafkan aku ya, aku salah. Ini semua karena dua sayang kecil ini. Tidak ada urusanku. Zhao Yu. Kamu sayang kecil. Ada masalah. Kau lempar ke kami. Kau laki-laki atau bukan? Segera beritahu aku keberadaan Yao Yao. Nona. Orang kita sudah mengunci semua pintu di Yejin kecuali pintu utama. Semua pintu, pasti seekor nyamuk pun tidak bisa terbang keluar. Shen Yao, Shen Yunxi, membiarkan kalian adalah bencana. Ayah cepat atau lambat akan menemukan kalian. Hari ini aku akan bakar semuanya. Lakukan. Siap. Cepat bilang. Aku tanya sekali lagi. Di mana sebenarnya Yao Yao? Shen Yunxi, kamu yang imut. Aku tidak akan memberitahumu. Biarkan video putrimu tersebar luas. Kamu berani? Shenzong, tidak baik. Yejin terbakar. Apa? Cepat pergi. Jika tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Tapi Yao Yao. Shen Yunxi, malam ini, biarkan putrimu ikut mati bersama kami. Shenzong, cepat pergi. Kita pergi dulu. Kita bicarakan nanti. Hei Nian Nian, di mana sebenarnya putriku? Lepaskan aku. Manager, Manajer apaan? Cepat lari. Ma, bertahanlah sebentar lagi. Kita bisa kabur. Ma. Ma, Ayahmu dia. dia baru saja menyalahkan semua hal buruk kepada kita. Orang yang tidak punya hati seperti itu, kenapa kau masih peduli padanya? Benar. Benar. Dia pantas mendapatkannya. Ayo, Heling. He, Nian Nian. Kalian cepat kembali. Aku akan terbakar hidup-hidup.
Lepaskan aku. Biarkan aku masuk. Shenzong, di dalam terlalu berbahaya. Jangan masuk. Ada apa? Kamu adalah pria dari dulu itu. Bu Shen. Dia adalah kepala keluarga Susu Huayan. Benar? Akulah yang dulu Bushen bayar pria untuk 1 malam. Bapak Su dulu itu salah paham. Yao Yao, aku harus menyelamatkan. Yao Yao, masih di lokasi kebakaran. Nyonya jangan khawatir. Yao Yao. Dia. Bu Shen tenang saja, ada apa? Yao Yao hanya kena obat. Aku sudah memberi obat penawar padanya. Terima kasih sudah menyelamatkan putriku. Kamu mau imbalan apa? Aku akan turuti. Liang Chen menyelamatkan Yao Yao. Untuk apa perlu imbalan? Chen segera bawa dia ke mobil, panggil dokter rawat dia. Baik, Pak. Dia anakmu? Dia anak angkatku. Kamu sadar salah? Pak, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Ampuni aku, Pak. Dulu kamu dan Chen di panti asuhan bahkan tidak bisa kenyang. Akulah yang membawamu pulang. Merawatmu bertahun-tahun. Tapi kamu, kenapa menyakiti anak kandungku? Anak kandung. Kamu sudah tahu? Bukannya aku tidak mencarimu? Aku benar-benar mengira kamu adalah aku. Pak, aku hanya takut kamu menemukan setelah anak kandungmu. Kamu akan meninggalkanku. Aku hanya takut kehilanganmu, takut kehilangan keluarga ini, Pak. Omong kosong. Kamu hanya takut Yao Yao akan membagi warisan denganmu. Orang sejahat kamu tidak pantas menjadi anakku. Panggil orang. Bawa dia ke Afrika. Jangan biarkan dia kembali lagi. Baik. Pak, ampuni aku, Pak. Aku tidak akan berani lagi, Pak. Aku salah, Pak. Ayah, Ibu. Dokter bilang Yao Yao tidak apa-apa. Obat di dalam tubuhnya sudah bersih sepenuhnya. Sebentar lagi dia akan sadar. Saat Yao Yao keracunan obat, kamu selalu ada di sisinya. Ya. Lin Jinian. Saat akan mengganggunya, aku langsung muncul saat itu. Tapi, aku tidak menyangka. Dia memberi Yao Yao minum obat perangsang. Obat perangsang? Jadi? Ibu, tenang saja. Aku tidak melakukan apa-apa, kok. Yao Yao. Sabar ya. Bisa begini cara menetralisirnya? Ibu, 1 botol air mineral tidak cukup. Tuang beberapa botol lagi baru cukup. Pantas saja Putri Nona Shen. Kamu ini tidak seperti aku, putra Su Huayan. Ayah, Bagaimana? Pelan-pelan. Ibu? Kenapa aku di sini? Kamu masih bicara? Sudah berapa kali ibu bilang, barang dari orang luar jangan sembarangan diminum. Kenapa tidak patuh? Itu semua karena He Nian. Itu. Waspada 1000 kali tapi susah lawan si imut. Untung kakakmu yang menyelamatkanmu. Kakak?
Ya ampun. Apa yang sudah aku lakukan? Tidak apa-apa. Kalian berdua tidak memiliki hubungan darah. Lagi pula, Chenner aku lihat tumbuh besar. Dia anak yang baik. Kamu. Dia. Ya? Dia ayahmu. Ayah kandungmu. Soal ini. Ceritanya panjang. Yao Yao. Kamu tidak akan marah sama ibu yang merahasiakan selama bertahun-tahun, kan? Tentu saja tidak. Asal bukan Zhao Yu yang rendah yang jadi ayahku, itu oke. Ayah. Lin Jinian yang mengganggu Yao Yao dan He Nian Nian. Sudah aku kendalikan. Bagaimana menanganinya? Mereka berani menjebak anakku, tidak boleh dimaafkan. Tenggelamkan di sungai. Ayah, sekarang negara hukum. Baik, baik. Semua ikut kata putriku tersayang. Lepaskan dia. He Nian Nian itu terus mengaku sebagai aku. Dia bilang ke orang lain dia putri bangsawan. Maka aku akan buat semua orang tahu identitasnya. Membuatnya kehilangan nama baik. Dia akan lebih menderita daripada mati. Akhir-akhir ini Shen Yao, putri sulung grup Zhengming, memenangkan medali emas, kompetisi perhiasan global, menjadi bintang baru, yang bersinar di dunia perhiasan internasional. Ibunya, ketua grup Zhengming, Nyonya Shen Yunxi, dan ayahnya, kepala keluarga Susu, Huai An, dari kalangan atas Beijing akan mengadakan pesta perayaan di Hotel Bintang 7 di Haicheng. Tahu gak, mending Zhao Yu mati lebih cepat. Bikin kita utang rentenir sebanyak ini. Sekarang bikin kita sembunyi ke sana kemari. Kalau sampai ketangkep, pasti dijual ke lokalisir, kan? Kita udah terdesak sampai hampir gak bisa hidup. Tapi si kecil itu enak-enak aja. Malah mendapatkan orang kaya. Kenapa nasib mereka seberuntung itu? He Nian Nian, sayangku, akhirnya kutemukan kamu. Lin Jinian. Sayang. Kalau bukan karena kamu berpura-pura menjadi putri keluarga Shen dan juga berpura-pura menjadi penyelamatku, aku akan mengikutimu melakukan banyak kesalahan. Sekarang aku diusir dari keluarga Lin jadi anjing kehilangan tuan. Ini semua gara-gara kamu. Kok kamu main pukul orang? Pukul? Aku malah akan habisi dia. Lin Jinian, ngapain kamu salahin aku? Dulu kamu deketin aku juga mau naikin posisi, kan? Kalau nggak dengan statusmu sebagai anak haram keluarga Lin, seumur hidupmu jangan harap bisa jadi pewaris keluarga Lin. Kamu. Baik. Baik. He Nian Nian. Pergi kau, mati aja. Kau. Kamu ngapain sih? Mati aja. Lepasin, ngapain sih? Lepasin, mati aja kamu. Kamu, mati. Bu sekarang, semua orang tahu, He Nian Nian itu putri palsu. Mereka berdua ibu anak seperti tikus got dibenci semua orang. Zhao Yu juga dalam kebakaran itu tewas terbakar. Itu sudah pantas dia terima.